Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas studi kelayakan bisnis, penilaian untuk aspek teknis dan operasi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi untuk kali ini kita akan membahas apa itu aspek teknis dan operasi, kemudian tujuannya apa, kemudian penilaian aspek teknis dan operasi berdasarkan lokasi usaha. Nah, yang pertama, aspek teknis dan operasi itu apa? Jadi, aspek teknis dan operasi itu digunakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketepatan lokasi atau pengambilan lokasinya gimana, kemudian luas produksi atau volume produksinya gimana, kemudian kesiapan teknologi dan tata letak atau layout produksinya sudah tepat atau belum. Kemudian tujuan dari aspek teknis dan operasi ini, perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat sesuai dengan produk yang akan diproduksi. Kemudian perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Kemudian perusahaan dapat menentukan persediaan yang paling baik untuk dijalankan, dan perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja terbaik yang dibutuhkan sekarang dan masa mendatang. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ini penilaian aspek teknis dari lokasi usaha. Jadi untuk lokasi usaha ini nanti penentuannya sudah tepat atau belum itu bisa dilihat ya. Nah, untuk pertimbangan lokasi usaha ini dibagi menjadi 3. Jadi ada lokasi kantor, kemudian ada lokasi pabriknya, kemudian ada lokasi gudangnya. Nah, untuk pertimbangan lokasi kantor ini, kantor dekat dengan kantor pemerintahan atau tidak, dekat dengan lembaga keuangan atau tidak, dekat dengan pasar atau sarana dan prasarana yang lain. Kemudian untuk lokasi pabrik itu ada faktor utama dan ada faktor pendukung. Kalau faktor utama berarti ketersediaan bahan bakunya atau bahan mentahnya gimana, kemudian letak pasarnya sesuai atau enggak, listrik airnya tersedia atau enggak, tenaga kerjanya bagaimana, kemudian transportasinya mudah atau tidak. Kemudian untuk faktor pendukung seperti hukum dan peraturan yang berlaku di sekitar lokasi pabrik, kemudian iklim atau cuacanya, kemudian sikap masyarakat gimana terhadap pabrik atau lokasi pabrik tersebut. Kemudian untuk lokasi gudang ini dekat enggak dengan kawasan industri atau dengan pasar, dengan bahan baku dan sarana dan prasarana. Kemudian nah, untuk metode penilaian lokasi sendiri ini ada 3, ada penilaian hasil, kemudian ada penilaian biaya, dan ada analisis secara ekonomi. Nah, untuk penilaian hasilnya sendiri ini nanti terbagi menjadi kategori pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, atau bisa ditambah dengan kategori yang lain. Kemudian biaya ini biaya bahan baku, bahan bakar dan listrik, kemudian ada biaya operasi. Nah, kemudian untuk analisis ekonomi ini ada biaya sewanya gimana, biaya tenaga kerjanya gimana, kemudian sikap masyarakatnya gimana. Jadi sebelum membuat sebuah bisnis atau usaha itu perlu menentukan penilaian lokasi yang tepat agar nanti proses produksinya itu berjalan dengan lancar. Jadi ini saya contohkan untuk penilaian lokasi berdasarkan hasil, biaya, dan analisis ekonomi sebelum menentukan lokasi usahanya mau ngambil di mana. Nah, yang pertama ini contoh metode penilaian hasil. Jadi ini kebutuhannya berupa pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Ini nilai idealnya bisa dibuat oleh tim sendiri ya. Jadi ini ditentukan oleh nilai tim. Misalnya perusahaan tersebut akan menambah lokasi usaha menentukan lokasi usaha itu memilih di antara 3 ini. Jadi ada mengambil Ponorogo, Babatan, atau Melarak. Jadi nilainya ini kita tentukan berdasarkan penilaian dari tim. Ya, kualitasnya gimana? Jadi pasar nilai idealnya 40, ternyata Ponorogo nilainya 35. Jadi penilaiannya ini penilaian dari tim ya, subjektif. Kemudian
babatan 20, melarak 15. Kemudian untuk bahan bakunya, ketersediaan bahan bakunya idealnya 30, ternyata di Ponorogo nilainya 25, babatan 25, melarak 20. Kemudian untuk transportasi nilai idealnya 15, ini Ponorogonya 13, mungkin transportasinya lebih mudah, lebih lengkap, jadi nilainya lebih tinggi. Kemudian kalau babatan 7, melaraknya 11. Kemudian kalau tenaga kerja, ini misalnya ketersediaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang berkualitas, misalnya Ponorogo mendapatkan nilai 9, kalau babatan nilainya 10, dan seterusnya. Nah, setelah dijumlah ternyata untuk Ponorogo 87, babatan 67, kemudian melaraknya 59. Nah, berdasarkan metode penilaian hasil, nah maka lokasi yang dipilih, yang harusnya dipilih oleh perusahaan dalam menentukan lokasi yang baru itu adalah Ponorogo dengan nilai 87. Jadi untuk nilai ideal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan atau penilaian tim gimana. Kemudian ini penilaiannya juga dari penilaian tim disesuaikan dengan keadaan real di lapangan seperti apa. Nah, kemudian contoh selanjutnya ini adalah penilaian berdasarkan perbandingan biaya. Nah, ini contohnya bahan baku, bahan bakar, biaya operasi, biaya umum, dan lain-lain. Nah, untuk Ponorogo ternyata kalau bahan baku itu menghabiskan 140, misalnya ini dalam juta ya, jadi 140 juta. Kemudian kalau babatan 150 juta, kalau melarak 150 juta. Kemudian kalau bahan bakar misalnya untuk proses produksi selama 1 bulan misalnya itu 40 juta, babatan 40 juta, melarak 40 juta, dan seterusnya. Nah, setelah dijumlah ternyata berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah Ponorogo dengan nilai 300, nilai yang paling kecil. Jadi pengeluarannya paling kecil ini yang Ponorogo, jadi yang perlu dipilih adalah Ponorogo. Jadi ini adalah contoh penilaian perbandingan biaya. Jadi ini satuannya karena biaya ya berarti rupiah ya. Kemudian selanjutnya ini berdasarkan analisis ekonomi. Misalnya ambil biaya sewa, biaya tenaga kerja, kemudian pajak, dan sikap masyarakat. Kalau Ponorogo bisa biaya sewanya misalnya 1 bulannya 200.000, babatan 150.000, melarak 175, dan seterusnya, biaya tenaga kerja sama pajak. Kemudian sikap masyarakat baik, sedang, sedang. Jadi sikap masyarakat ini sikap masyarakat di sekitar lokasi pabrik itu gimana terhadap kehadiran misalnya pabrik tersebut atau bisnis tersebut itu gimana responnya. Nah, berdasarkan metode analisis ekonomi, maka lokasi yang dipilih adalah Ponorogo. Kenapa? Karena ini kita lihat misalnya penilaian timnya itu berdasarkan sikap masyarakat. Karena sikap masyarakatnya baik, meskipun biayanya ini mungkin lebih tinggi dari yang lain, itu bisa dipertimbangkan. Jadi nanti ini pertimbangannya adalah pertimbangan tim. Nah, itu tadi untuk analisis aspek teknis dan operasi berdasarkan lokasi usaha. Untuk analisis aspek teknis dan operasi yang lain akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.